Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena di pertemuan minggu lalu belum sempat menjelaskan apa-apa. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang kemarin sudah sempat saya share di e-learning terkait dengan kontrak drafting pembiayaan ijarah. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana sebenarnya membuat kontrak yang bagus tentang perjanjian, kemudian kemarin tentang pembiayaan murabahah, jual beli dengan margin keuntungan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kontrak ijarah. Ijarah itu bahasa Indonesianya mudah dipahaminya itu sewa menyewa, gitu ya. Sewa menyewa. Nah ini skema ijarah. Selama ini sebelum saya mengajarkan apa yang harus ada dalam batang tubuh kontrak pembiayaan ijarah, umumnya mudah kita pahami dalam masyarakat ijarah itu ya misal saya punya kontrakan, kemudian saya sewakan kepada Anda selaku mahasiswa, misal 1 tahunnya 12 juta, sudah. Di awal Anda ngasih uang kepada saya 12 juta, kemudian Anda bebas menggunakan manfaat. Gitu ya. Jadi bedanya jual beli dan ijarah itu, kalau jual beli itu terjadi perpindahan hak kepemilikan. Jadi misal saya jual rumah, ya rumah yang saya jual ke Anda itu menjadi milik Anda. Karena terjadi perpindahan hak milik yang awalnya milik saya, karena saya jual ke Anda, maka barang itu menjadi milik Anda. Kepemilikan penuh punya Anda, terserah Anda mau apakan, gitu kan. Kalau ijarah yang berpindah itu bukan hak kepemilikan. Sewa itu yang berpindah adalah hak guna, gitu ya. Hanya hak gunanya saja, manfaatnya saja. Jadi kalau saya nyewakan rumah, maka sebenarnya ya Anda hanya bisa menggunakan manfaat dari rumah, gitu ya. Anda tidak memiliki rumah itu. Kalaupun Anda menguasai rumah itu hanya dalam kurun waktu masa sewa. Itu yang umum kita ketahui kan. Jadi sewa yang biasa itu ya saya punya rumah, saya sewakan, saya punya kendaraan, saya sewakan, itu saja. Nah, tapi dalam konteks perekonomian nasional, gitu ya, kita dihadapkan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Jadi ada bank pula di situ. Ada bank selaku lembaga intermediari yang akan menjembatani penyewa. Nah, ini siklusnya nih misal. Jadi biasanya pertama itu tentu gini nih misal. Ini bank, ya. Ini bank. Ini nasabah butuh, ini nasabah yang memiliki kendaraan. Jadi misal gini, Anda mahasiswa namanya Ahmad, saya ini bank. Ahmad butuh nyewa apartemen. Dia bilang ke bank, "Bang, saya butuh nyewa apartemen dong." Bank ini kan dia nggak punya aset, nggak punya apa-apa ya. Akhirnya saya selaku bank, saya beli ke broker apartemen, saya beli dulu. Jadi apartemen dari broker saya beli, maka apartemen itu menjadi milik saya. Barulah saya menyewakan kepada Ahmad itu tadi. Itu skemanya kayak gitu kalau di lembaga keuangan. Kebanyakan kalau kita Pak, ngapain Pak kita nyewa ke bank, sedangkan bank sendiri harus beli dulu. Gitu ya. Itulah bank itu tujuannya kan mencari untung. Gitu ya. Jadi dia membeli barang sesuai keinginan dari nasabah, kemudian bisa dijual kepada nasabah atau disewakan atau sewa beli. Jadi kalau dalam Islam ada namanya ijarah muntahiyah bitamlik.
ada akad sewa, tetapi di akhir masa sewa itu diakhiri dengan perpindahan hak milik. Kayak gitu. Nanti skema saya ajarkan tentang bagaimana sih itu sewa kok diakhiri dengan kepemilikan. Gitu. Biasanya kan sewa setelah akhir masa sewa ya sudah barang dikembalikan kepada pemilik. Tapi ini di akhir masa sewa barang itu menjadi milik penyewa. Ada juga itu namanya akad IMBT, Ijaroh Muntahiyah Bitamlik. Nah, struktur akad pembiayaan ijarah itu gimana? Sama sebenarnya, sama seperti akad-akad atau kontrak-kontrak yang lain. Dia harus ada judul, harus ada pembukaan, harus ada komparisi juga, gitu ya. Komparisi ini nanti di akhir seperti biasa saya akan kasih tugas. Lagi-lagi saya tidak ingin komparisi itu hanya saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, alamat, jangan kayak gitu. Komparisi sebagaimana komparisi yang setelah saya berikan contoh di pertemuan-pertemuan awal tentang bagaimana cara membuat komparisi. Kemudian resital, gitu ya. Resital itu nanti isinya berarti kalau di lembaga pembiayaan, anggap kalian itu bankir, gitu, bankir, gitu ya. Jadi kalian itu orang bank. Jadi dasar resital itu kan pertimbangan. Pertimbangannya berarti ketika berdasarkan surat permohonan nasabah tentang pembiayaan ijaroh, maka dengan ini bank memberikan pembiayaan ijaroh kepada nasabah A. Itu isi resital itu intinya. Kemudian ada substansi atau isi, penutup dan tanda tangan. Nah, yang lain sama lah. Intinya secara garis besar seluruh anatomi kontrak itu ya ini isinya. Tinggal mungkin yang membedakan itu nanti di substansinya, gitu ya. Ini di substansi. Jadi kalau substansi akad ijaroh itu seperti yang ada kontrak-kontrak yang lain, ini dibagi juga substansinya, ada yang khusus, ada yang umum. Umum itu ya terkait dengan jaminan, denda, atau takzir, wan prestasi, force majeure, penyelesaian sengketa. Itu adalah klausul-klausul umum yang harus ada di setiap kontrak. Nah, kalau substansi yang khusus itu apa? Nah, pertama harus ada manfaat guna. Jadi ketika kita membuat suatu akad atau kontrak perjanjian yang di dalamnya berkaitan dengan ijaroh, di situ harus ada manfaat gunanya apa? Apa yang disewa. Jadi tidak boleh juga kita menyewakan sesuatu yang di dalamnya tidak ada manfaat atau guna. Jadi harus berguna, harus punya manfaat dulu nih barang nih yang mau disewakan. Itu harus dicantumkan dalam klausul kontrak. Kemudian penyerahan barang. Penyerahan barang pun harus dijelaskan di dalamnya, gitu ya. Kondisi barang seperti apa. Jadi jangan sampai kita menyewakan sesuatu, kita klaim nilainya 100, tetapi pas diterima ternyata nilainya 80, entah ada yang kurang A, kurang B, gitu ya. Jadi penyerahan barang juga di dalamnya harus include itu, kondisi barang. Kemudian jangka waktu dan biaya itu harus ada dalam klausul kontrak. Dalam klausul kontrak khusus tentang ijaroh. Jangka waktunya berapa? Jadi misal saya nyewa selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu berapa? 12 juta. Jadi harus ada. Jangka waktu dan biaya itu harus ada. Nggak boleh tidak ada dalam kontrak pembiayaan ijaroh. Kemudian pembayaran. Pembayaran itu terkait dengan cara pembayarannya. Apakah 1 tahun 12 juta tadi akan dibayar di awal 12 juta, atau dibayar per 6 bulan, 6 juta, kemudian 6 juta, atau per bulan 1 juta, setiap bulan 1 juta, atau bebas. Ya pada prinsipnya 12 juta, terserah mau dibayar berapa kali dan berapa tahapan. Itu harus ada, jelas mekanisme pembayaran itu dalam kontrak. Jangan sampai itu tidak ada, karena kalau tidak ada, penafsirannya kan umum nanti. Ya setahun 12 juta, terserah saya dong, saya bulan ini membayar 2 juta, besok 3 juta, yang penting 1 tahun 12 juta. Jangan sampai ada salah paham terhadap pembayaran itu. Jadi pembayaran itu harus jelas caranya. Nominalnya harus jelas. Kalau memang boleh dibayar 2 kali, sekali bayar harus 6 juta minimal. Kalau memang harus dibayar sekali, ya harus pembayaran dilakukan cash di awal, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga jika nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak dengan pembiayaan itu, kita bisa punya alas hak
alas hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan jika salah satu pihak melakukan ingkar janji. Gitu ya. Kemudian biaya penggunaan dan pemeliharaan. Nah, ini harus ada. Ini kaitannya dengan kendaraan. Jadi kalau kita nyewa kendaraan, kita itu kan menyewakan guna manfaat dari kendaraan. Tetapi tanpa kita sadari, kalau kaitannya dengan kendaraan, itu kan harus ada biaya penggunaan ya, seperti oli yang harus diganti setiap 6 bulan sekali, pemeliharaan juga, servis. Jadi biaya penggunaan dan pemeliharaan itu juga harus dijelaskan di dalamnya. Apakah itu menjadi kewajiban penyewa atau yang menyewakan, gitu ya. Jadi itu harus jelas dulu. Jadi dalam substansi akad ijaroh harus dijelaskan kelima aspek ini minimal, yang khusus. Jadi manfaat guna barang itu harus ada. Kalau kendaraan ya manfaat gunanya, kalau rumah ya manfaat tinggalnya. Kemudian cara penyerahan barang, gitu ya. Cara penyerahan barang apakah kita yang mengambil atau diantar, gitu ya. Kemudian jangka waktu dan biaya itu juga harus jelas. Berapa juta untuk berapa lama, berapa bulan, berapa minggu, berapa hari, itu harus jelas. Kemudian pembayarannya, cara pembayarannya mau cash, cicil, atau bertahap, atau tempo, itu harus jelas juga. Kemudian biaya penggunaan dan pemeliharaan dari objek sewa itu, apakah menjadi tanggung jawab Anda selaku penyewa, atau tanggung jawab saya selaku yang menyewakan barang. Itu dibuatlah, disepakati, nah, gitu ya. Nah, sekarang saya kembali ke akad ijaroh muntahiyah bitamlik yang saya jelaskan di awal tadi ya. Skemanya kayak gini. Ini skemanya dulu nih, kita pahami dulu. Pertama, ini nasabah mustajir ya. Nasabah pesan objek sewa ke bank. Jadi nasabahnya tadi Ahmad. Ahmad pesen dulu ke bank. Bang, saya mau nyewa kendaraan Innova 10 unit untuk kantor saya, misal. Nah, bank ini kan nggak punya kendaraan nih, nah, gitu ya. Maka setelah nasabah itu mesen objek sewa ke bank, bank beli nih objek sewanya ke dealer, gitu ya, ke dealer. Kemudian setelah ke dealer, dealer akan mengirimkan objek sewa berupa 10 unit mobil Innova tadi. Nah, berpindahlah kepemilikan dari dealer ke pemilik bank. Jadi kendaraan 10 mobil Innova itu menjadi milik bank. Ya. Baru nanti bank ini bisa saja bank bilang ke dealer, langsung saja dealer, barangnya nggak usah dikirim ke saya, tapi langsung dikirim ke nasabah ini, ke Ahmad tadi. Gitu ya. Langsung kirim aja ke situ. Tapi kepemilikannya sudah milik bank. Sudah milik bank. Baru nanti nasabah bayar uang sewanya kepada bank. Gitu ya. Kalau akad sewa biasa seperti itu. Tapi kalau ijarah muntahiyah bitamlik, ketika nasabah selesai membayar kepada bank, nanti barang itu menjadi milik nasabah. Bagaimana itu skemanya? Ah, ini kayak gini. Nih. Jadi kalau menurut Pak Adi Warman Karim, pihak bank berjanji akan menghibahkan. Nah, jadi gini, ijarah muntahiyah bitamlik itu skemanya ada 2. Diakhiri dengan akad hibah pemberian atau diakhiri dengan akad jual beli. Ya. Jadi kalau akad hibah di akhir masa sewa ya sudah saya hibahkan, saya kasihkan mobil ini untuk kamu. Kalau dia jual beli ya sudah sisanya, misal saya sudah ngangsur, misal harga mobil 120 juta, saya sudah ngangsur selama 10 bulan itu 100 juta, berarti di akhir ya sudah saya jual ke kamu mobil ini harga 20 juta. Itu kalau diakhiri dengan akad jual beli. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik itu skemanya bisa diakhiri dengan akad hibah atau bisa diakhiri dengan akad jual beli. Gitu ya. Nah misalnya, ini dalam hibah ya. Pihak bank berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan pada akhir masa sewa, akumulasi nilai sewa yang sudah dibayar oleh penyewa sampai akhir periode sewa sudah mencukupi untuk menutupi harga beli barang dan margin keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank. Jadi bank juga nggak rugi. Gitu ya. Karena apa? Karena kalau di total, dikalkulasi,
biaya sewa nasabah terhadap 10 unit mobil Innova tadi, kalau ditotal-total oleh bank, itu nanti sudah cukup untuk bank mengembalikan modal dia untuk beli 10 unit mobil Innova, plus keuntungan bank, itu sudah include di dalamnya. Dengan demikian, bank bisa saja menghibahkan, ngasih saja, ya sudah deh, ini mobil untuk kamu. Karena secara tidak langsung, bank sebenarnya sudah dapat untung. Modal sudah balik, juga sudah dapat untung. Jadi kalau bank mau menghibahkan, mau memberikan begitu saja, ya silahkan. Nah, ini misal contoh nih ya. Biaya sewa per bulan 5 juta. Total biaya sewa itu 120 juta. Ya, selama 24 bulan. Nah, total keuntungan itu 20%. Pendapatan IMBT per bulannya kayak gini nih. Modal penyewa di plus jumlah keuntungan pas modal penyewaan. Jadi modal penyewaan itu 5 juta per bulannya, ditambah keuntungan tadi 20% dari 5 juta, yaitu 1 juta. Maka per bulan nasabah harus membayar sewa kepada bank itu sebesar 6 juta per bulan. Ya. Jadi biaya sewa dari bulan 1 ke bulan 24 ya, dari ini itu biaya sewanya 6 juta. Nah, ini. Jadi total biaya sewa itu totalnya 144 juta totalnya. Jadi gini, misal kalian nyewa mobil di mana per bulannya kalau saya sewa 5 juta saja, itu saya di akhir masa sewa saya hanya akan cukup untuk biaya saya memperoleh barang, objek sewa. Cukup untuk bank memperoleh hasil sewa. Tapi kan bank butuh untung. Akhirnya bank memasukkan modal sewa plus keuntungan bank 20%. Gitu ya. Jadi 20%-nya dari 5 juta ya 1 juta. Maka biaya sewa yang harus dikeluarkan nasabah kepada bank setiap bulannya itu 6 juta. Sehingga kalau total biaya sewa itu nanti selama 24 bulan, harusnya kan 120 juta. Plus 20%. Jadi 20% dari 120 juta, itu akumulasinya berapa? Totalnya adalah 12 juta. Maka, totalnya ada 22 juta. Maka 120 juta ditambah keuntungan 20%-nya itu total biaya sewa dalam kurun waktu 24 bulan itu 144 juta. Itu. Nah, nanti di akhir masa sewa, maka itu menjadi milik nasabah. Gitu ya. Itu yang akad hibah. Tapi kalau akad jual beli, nanti di akhir masa sewa biasanya disiasatinya seperti ini. 6 juta sebagai biaya sewa terakhir itu nanti dijadikan harga jual. Ya sudah, ini kamu sudah ngangsur ke 24 bulan gitu ya. Sudah saya jual mobil ini ke kamu seharga 6 juta. Itu kalau sewa yang diakhiri dengan masa kepemilikan. Nah, sekarang saya akan kasih kalian tugas untuk buat akad perjanjian sewa menyewa. Sewa menyewa ini kalau yang harus ada di dalamnya mulai judul sampai tanda tangan ya. Di penutup ini juga harus ada saksi-saksi yang mana dalam ketentuan klausul khusus harus ada 5 hal ini, yang umum ini biasa ya. Ini. Jadi dibuat, silakan nanti dikumpul paling lambat nanti saya infokan di e-learning lah ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya di grup WA bisa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.